Alhamdulillah, alhamdulillahil qail inna akramakum indallahi atqakum. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah ini kami menyampaikan pesan atau wasiat khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita senantiasa menjaga bahkan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan terus berupaya menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga berusaha menjauhi segala larangannya. Pada hakikatnya ketika kita menjaga dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah adalah untuk mengangkat derajat kita sendiri dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang Allah firmankan, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Beberapa hari lalu kita disuguhkan berita tentang beberapa kasus yang membuat dua pejabat yang kemudian dicopot dari jabatannya. Yang pertama kasus Kepala Bea Cukai Yogyakarta Bapak Eko Darmanto. Itu dicopot gara-garanya dia suka pamer, suka memamerkan harta kekayaannya, atau suka bergaya hidup mewah. Begitu juga Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot seorang pejabat yang anaknya melakukan penganiayaan atau kezoliman terhadap anak salah seorang pengurus GP Ansor, yang kebetulan anak pejabat ini senang memamerkan harta yang diberikan oleh orang tuanya, oleh bapaknya. Bahkan setelah diekspos, termasuk istrinya pun punya gaya hidup mewah. Ya, kita saat ini membahas tentang bagaimana mengenai gaya hidup mewah atau memamerkan harta kita. Sebenarnya di dalam ajaran Islam, untuk menjadi kaya itu tidak dilarang. Boleh saja. Bahkan sebagian ulama kalau memang dibutuhkan untuk perjuangan harta itu, seharusnya kita berusaha orang Islam ini bisa kaya semua.
Karena dengan harta itu kita bisa berjuang di jalan Allah. Ya, namun yang jadi masalah adalah ketika menyalahgunakan kekayaan itu. 3 hal yang perlu kita perhatikan kalau kita melihat ajaran Islam mengenai harta ini. Yang pertama, kita perlu memperhatikan cara memperolehnya. Artinya tidak sembarangan, harus memperhatikan halal haramnya, dan tentu yang halal boleh kita lakukan, yang haram harus kita jauhi. Kita sudah tahulah apa-apa saja cara-cara memperoleh harta yang haram. Merampok, mengurangi timbangan ketika berdagang, menipu, dan lain sebagainya. Yang perlu diperhatikan yang kedua adalah harta itu digunakan untuk apa? Kalau kita sudah punya harta, digunakan untuk apa? Apakah untuk senang-senang sendiri saja, ataukah untuk kemaslahatan? Tentu Islam mengajarkan untuk kemaslahatan dan kebaikan. Dalam ayat yang saya sebutkan di awal tadi, terdapat di dalam surat At-Taubah 103, kata Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Al-ayat dan seterusnya. Ambillah sebagian harta dari mereka guna untuk membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Rasulullah diberitakan oleh Allah untuk bisa melihat, mengambil orang-orang yang kelasnya katakanlah menengah ke atas. Untuk ini sebagian besar ahli tafsir, ayat ini adalah dalam rangka zakatul mal, untuk dikeluarkan zakat malnya, zakat hartanya. Setahun sekali, kalau sudah mencapai 1 nisab, itu diambil. Ya, kalau kita lihat ilmu fikih, setidaknya 2,5% dari harta yang kita punya itu dikeluarkan. Kita tahu bahwa fungsi daripada zakat mal itu adalah untuk kemaslahatan, untuk menolong fakir miskin, untuk menolong orang yang susah, gorin, yang banyak hutangnya, yang tertindas, untuk ibnu sabil, untuk sabilillah, untuk berjuang di jalan Allah. Jadi untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang baik, yang maslahat. Nah, di samping cara memperolehnya, perlu kita perhatikan halal haramnya. Kemudian juga harta itu kita gunakan untuk kemaslahatan banyak orang, kemaslahatan perjuangan agama, kemaslahatan sesama dalam lingkungan kita. Yang perlu kita ingat, kita juga sebaiknya bergaya hidup sederhana. Tidak usah memamer-mamerkan harta kita. Dalam Al-Baqarah 204, Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut bilang-bilang sama orang, apalagi menyakiti. Kita memberi tetapi menyakiti orang yang kita beri. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria, ingin dipuji kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa yang perlu kita ambil hikmah dari ayat ini? Sedangkan ketika kita bersedekah, harta yang sudah menjadi milik kita, kita sedekahkan, kita berikan kepada orang lain, kita sumbangkan. Itu kita usahakan jangan menyebut-nyebutnya atau pamer gitu, bilang-bilang, oh saya tuh kalau masjid itu tidak ada saya, tidak selesai. Ngasih tahu, ria, ingin dipuji. Nah sedangkan itu bersedekah saja dilarang, apalagi mohon maaf. Misalnya ada orang yang kaya kemudian tidak pernah sedekah, enggan bersedekah, pamer pula. Naudzubillah. Ini kan berarti sudah berlebihan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Selain itu, kalau yang namanya pamer bergaya hidup mewah itu bisa ditafsirkan sebagai pemborosan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Kita pernah mendengar ayat itu bahwa pemborosan atau mubazzir, tindakan mubazzir adalah temannya setan. Wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Adapun setan itu terhadap Tuhannya sangat ingkar. Ya coba saja kenapa tidak mubazir misalnya begini. Kalau yang bergaya hidup sederhana itu kan mohon maaf ya misalnya punya mobil kan paling untuk secukupnya. Tapi kalau yang pamer misalnya beli banyak dan bergaya, niatnya itu memang untuk supaya dilihat, wah saya is the best, saya paling kaya. Nah itu merupakan sikap mubazir. Boleh ya kalau memang bermanfaat semuanya, tidak dilarang punya mobil sampai 10 misalnya. Tapi mobil ini misalnya untuk kemaslahatan, saya siapkan, siapa tahu ada hal-hal darurat untuk menolong orang. Atau mobil ini karena kan tidak mungkin tiap hari kita pakai. Misalnya untuk hari-harinya membantu pondok pesantren, membantu operasional masjid, saya pinjamkan. Ketika keluarga saya butuh, saya ambil lagi. Kemudian ketika kosong, silahkan. Boleh saja, tetapi bukan dengan niat untuk seperti tadi, gaya-gayaan dan lain sebagainya. Apalagi kalau gaya-gayaan itu, mohon maaf, dilakukan oleh anak-anak kita yang dia sendiri tidak pernah mencari membelinya, tetapi hanya gaya-gaya saja. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk itulah mari kita dengan rezeki yang pernah atau yang ada sama kita saat ini, mari kita syukuri, dan ungkapan rasa syukur itu adalah kita manfaatkan rezeki kita dengan sebaik-baiknya di jalan Allah, untuk bertakwa kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk hal-hal yang bersifat mubazir, ria, pamer dan sejenisnya, yang justru itu bisa jadi menyakiti orang lain yang lagi kesusahan. Sebagian orang mencari makan saja susah, kita kok dengan gayanya
Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan meskipun singkat tetapi bisa dipahami, dan mari kita lebih selektif dalam mencari harta, lebih berhati-hati dalam menggunakannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.